Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran PKN. Di pertemuan keempat ini, Ibu akan menyampaikan tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Semoga kalian semua sehat-sehat saja sehingga bisa menyimak materi hari ini yang diharapkan kalian bisa memahami makna kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan di sini. Kemarin kalian kan sudah mempelajari tentang wilayah negara Indonesia. Syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat, penduduk, dan warga negara. Tapi apakah semuanya itu sama pengertiannya? Nah, tentu saja jawabannya berbeda. Ya, kalian bisa perhatikan di sini pengertian penduduk dan warga negara. Apa sih arti dari penduduk itu? Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara. Nah, itu yang disebut dengan penduduk. Lalu bagaimana dengan warga negara? Adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Setiap warga negara ya di Indonesia ini bisa dilihat apabila memiliki kartu tanda penduduknya. Ini seperti yang kalian lihat di slide ini ya. Kita lanjut kepada kedudukan warga negara dalam warga negara. Dalam penerapan asas kewarganegaraan terdapat dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan naturalisasi. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak yang dimaksud dengan asas kewarganegaraan itu apa sih? Nah, coba kalian perhatikan di sini. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tersebut. Jadi setiap negara itu masing-masing mempunyai asas kewarganegaraan ya, dalam menentukan siapakah yang berhak menjadi warga negara negara tersebut gitu loh maksudnya ya. Nah, ini tercantum dalam asas kewarganegaraan yang sebagaimana nanti menjadi tolak ukur dalam menentukan siapakah yang berhak menjadi penduduk dan siapakah yang disebut dengan warga negara. Oke, di sini setiap negara ada yang disebut dengan asas ius sanguinis atau asas keturunan, dan juga ada yang disebut dengan ius soli atau asas kedaerahan atau tempat tinggal. Nah, dari kedua perbedaan ini ya, dalam menentukan kewarganegaraan itu ada yang namanya disebut asas ini ius sanguinis dan ius soli. Ini dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Apa status kewarganegaraannya? Ya, ini kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah kasus apatrid dan yang kedua adalah kasus bipatrid. Nah, dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazimnya menggunakan dua stelsel yang disebut dengan stelsel aktif dan stelsel pasif. Nah, lalu bagaimana dengan undang-undang yang mengatur ya? Bagaimana sih undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia? Nah, ini ada
di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kemudian yang juga secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana negara Indonesia menggunakan 4 asas dalam menentukan kewarganegaraannya. Yang pertama adalah asas ius sanguinis, ya. Yang kedua yaitu asas ius soli terbatas. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, dan juga asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, ini ya, semuanya sudah diatur oleh undang-undang. Jadi tidak sembarangan siapa yang bisa masuk ke wilayah Indonesia, siapa yang berhak menjadi penduduk Indonesia, siapa juga yang berhak menjadi warga negara Indonesia, itu sudah dijelaskan dalam undang-undang. Nah, syarat-syaratnya tadi ya, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia yaitu ada yang disebut dengan naturalisasi biasa dan juga naturalisasi istimewa. Nah, ini syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia ada semuanya di sini. Apa yang disebut dengan naturalisasi biasa, apa yang disebut dengan naturalisasi istimewa. Nah, itu adalah salah satu syarat menjadi warga negara Indonesia. Di sini diatur oleh undang-undang tersebut. Lalu ada nggak kira-kira penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia? Tentu saja ada, ya. Sebagaimana telah dicontohkan, ya, sebagai bukti contohnya yaitu seorang penyanyi Anggun C. Sasmi ya contohnya, yang dia hilang kewarganegaraan Indonesianya karena apa? Karena dia pindah ke luar negeri dan menetap di sana, tinggal di sana ikut dengan suaminya. Nah, itu penyebab hilangnya, salah satu contohnya adalah seperti itu. Dan itu semua dijelaskan di dalam undang-undang tadi nomor 12 tahun 2006. Kalian bisa mengetahui apa saja sih yang mengatur, ya, yang mengatur semuanya itu. Oke. Baiklah anak-anak, ini tugas mandiri yang akan kalian kerjakan. Nanti di akhir akan Ibu tampilkan video, ya. Kalau misalnya memang kalian kurang jelas, akan Ibu tampilkan video, silahkan diperhatikan. Ya, untuk hari ini cukup sekian saja. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.